Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lutfiana Dwi Mayasari MHMSI selaku dosen pengampu mata kuliah studi materi SKI di MTS MA dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang bertemakan Khulafaur Rasyidin yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Rosidatul Nur Noviana, yang akan menjelaskan sejarah Khulafaur Rasyidin, Nurul Alimatul Hargianti yang menjelaskan model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan Putri Mistiani yang menjelaskan prestasi Khulafaur Rasyidin. Materi ini terdapat dalam buku kelas 7 Madrasah. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya analisis terlebih dahulu KI-KD-nya dalam materi tersebut. Nah, di sini sudah ada kompetensi inti atau KI. Di sini ada KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini masuk dalam aspek afektif. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, masuk ke dalam aspek afektif juga. KI 3, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural, masuk dalam aspek kognitif. KI 4, mencoba, mengolah, dan menyaji, termasuk dalam aspek psikomotorik. Nah, jadi di sini KI-nya sudah lengkap ya dari afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya yaitu kompetisi dasar atau KD. Ada 1.1 menghargai perilaku Khulafaur Rasyidin, cerminan dari akhlak Rasulullah SAW. Ini masuk ke dalam afektif. 2.1 merespon nilai-nilai yang terkandung dari prestasi-prestasi. Ini masuk ke dalam aspek afektif juga. Nah, 2.2 merespon gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ini juga masuk ke dalam afektif. 3.1 memahami berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, ini masuk ke dalam kognitif. Yang keempat, 4.1 meniru model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ini masuk ke dalam aspek psikomotorik. 4.2 menyajikan kisah ketegasan Abu Bakar As-Siddiq dalam menghadapi kekacauan, ini masuk ke dalam aspek psikomotorik. Nah, di sini KD-nya kompetisi dasar sudah lengkap juga, yaitu ada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya indikator. Di sini ada 9 indikator. Nah, indikator ini digunakan sebagai tolak ukur. Jika indikator ini semua 9 ini tersampaikan kepada peserta didik dengan baik, maka pembelajaran ini dianggap sukses dan berjalan lancar. Dan selanjutnya ada peta konsep. Nah, peta konsep ini ada 3 poin, yaitu sejarah, model kepemimpinan, dan prestasi. Nah, di sini gunanya untuk menilai atau menjadi tolak ukur apa saja sih yang harus dipelajari oleh peserta didik. Jadi ini mempermudahkan dalam memahami materi. Jadi ada poin-poinnya, sejarah, model kepemimpinan, dan prestasi. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke dalam materi sejarah Khulafaur Rasyidin. Apa sih arti dari Khulafaur Rasyidin sendiri? Bahwa Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu khulafa dan Rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-Rasyidin adalah jamak dari ar-Rasyid, yang artinya yang mendapat petunjuk. Maka Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah SAW. Nah, di sini ada 4 Khulafaur Rasyidin ya, ada 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama,
ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ini memiliki budi pekerti yang baik, terpuji dan dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Abu Bakar ini memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji di kalangan bangsawan Quraisy. Beliau juga termasuk sosok yang ulet dan jujur tadi. Beliau ini merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau berdagang dengan jujur sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barangnya. Sikap jujurnya hingga beliau masuk terbawa Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq, artinya orang jujur terpercaya, karena beliau orang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Ka'bah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, dilanjutkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam, dan peristiwa itu disebut peristiwa Isra Mi'raj. Selama di Mekah, peranan beliau ini sangat besar karena membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Lewat dakwah beliau ada beberapa dari kalangan bangsawan yang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdullah bin Auf, A'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Abu Bakar juga mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Beliau ini memimpin umat Islam selama 2 tahun. Dan selanjutnya ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Khan bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Yahim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Beliau memiliki karakter kritis, tegas, dan keras. Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab ini sangat istimewa karena Umar ini mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Tapi tengah perjalanan beliau itu mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah masuk Islam. Umar marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika tiba di rumahnya, ia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk memberikan selembar. Namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya, maka bergetarlah hatinya mendengar ayat-ayat surat pada surat At-Toha. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi dan menyatakan keislamannya. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi ini mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, sikap tegas dan keras kerap ditunjukkan jika berhadapan dengan kafir Quraisy. Dengan mata yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Maka hal ini menjadi umat Islam semakin kuat dan disegani. Umar bin Khattab juga memiliki pemikiran yang kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi Muhammad yang dianggap tidak rasional. Misalnya perjanjian Hudaybiyah yang menurut dia merugikan umat Islam. Umar meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lulu'ah pada hari Rabu 4 Dzulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Beliau wafat di hari Rabu 25 Dzulhijjah 23
Hijriyah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Huris bin Rabi'ah. Beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Tahun kelima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan memiliki sifat jujur, rendah hati, dan juga dermawan. Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral dalam beberapa peristiwa penting. Pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah, Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad, merupakan suami istri pertama dalam sejarah Islam yang hijrah. Beliau pergi ke Habsyi atas perintah Nabi Muhammad untuk menghindari ancaman dan penyiksaan kafir Quraisy. Sempat kembali ke Makkah ketika mendapat kabar bahwa kondisi Mekah sudah aman bagi umat Islam. Ketika melihat umat Islam masih dalam tekanan dan penyiksaan kafir Quraisy, Utsman bersama istrinya berhijrah kembali ke Habasyah. Pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Utsman menjadi utusan Nabi Muhammad kepada kafir Quraisy. Beliau menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Nabi Muhammad dan pengikutnya ke Mekah bukan untuk berperang. Umat Islam datang dalam rangka menjalankan ibadah haji. Ketika Utsman bin Affan di Mekah, tersebar berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Akibat berita itu, Nabi Muhammad memerintah umat Islam untuk berbaiat atau sumpah setia untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan. Peristiwa itu dikenal dengan Baitur Ridwan. Pada saat Rasulullah meninggal, Utsman baru berusia 58 tahun. Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 24 Hijriah dan berusia 70 tahun. Beliau meninggal dibunuh pada hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau meninggal pada usia 82 tahun. Nah, yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib ini memiliki sifat berbudi tinggi, berjiwa luhur, pemberani, dan petarung sejati. Peranan Ali bin Abi Thalib sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya ketika Nabi SAW mau hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh algojo kafir Quraisy. Setelah itu dia mendapat sisaan dari kafir Quraisy. Sikap pemberani dan petarung sejati dibuktikan di beberapa peperangan yang diikutinya. Pada Perang Badar, beliau melakukan duel 1 lawan 1 dengan kafir Quraisy. Beliau berhasil membunuh musuhnya kafir Quraisy. Begitu juga ketika Perang Uhud. Beliau merupakan salah satu petarung yang berhadapan dengan perwakilan kafir Quraisy. Perang saudara pertama dalam Islam, Perang Siffin, pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan, membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, saat mengimani sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafasnya terakhir pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ketika berusia 64 tahun, Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Perkenalkan, saya Nurul Alimatul Hargianti dengan nomor induk mahasiswa 201110439. Nah, di sini saya akan membahas tentang model kepemimpinan Khulafa Rasyidin. Sebelum itu kita harus mengetahui KD atau kompetensi dasar dari model kepemimpinan Khulafa Rasyidin.
Pada sebab ini, KAD ditampilkan pada nomor 4.2, yaitu meniru model kepemimpinan Khulafa Rasyidin, sedangkan indikatornya pada nomor 6, 7, dan 8, yaitu menjelaskan gaya kepemimpinan Khulafa Rasyidin, mengidentifikasi gaya kepemimpinan Khulafa Rasyidin, dan ada mengklasifikasi gaya kepemimpinan Khulafa Rasyidin. Oke, setelah kita mengetahui KAD dan indikatornya, kita lanjut ke pembahasan. Kepemimpinan merupakan sebuah model yang harus dimiliki oleh para pemimpin yang hendak menjadi pemimpin. Biasanya masing-masing pemimpin ini memiliki model dan gaya kepemimpinannya sendiri karena mereka memiliki karakteristik dan disesuaikan dengan situasi masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Khulafa Rasyidin itu ada 4 khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah ini mempunyai sifat dan karakteristik diri yang berbeda. Ada yang tegas, ada yang lemah lembut, tapi semuanya ini sama-sama memperjuangkan agama Islam dengan cara, dengan model, dan dengan gayanya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini memiliki model dan gaya kepemimpinan yang demokratis, transformasional, dan partisipatif. Demokratis. Hal ini bisa dilihat dari proses pengangkatannya, yakni musyawarah pemilihannya. Selain itu, Abu Bakar juga mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu. Yang kedua ada transformasional, atau berfokus pada perubahan dalam kelompoknya yang mana mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang lebih baik. Abu Bakar ini bersifat tegas, memerangi nabi palsu, pemberontakan kaum munafik dan murtad, serta oposisi kelompok penentang zakat. Nah, setelah itu Abu Bakar baru melakukan perluasan wilayah. Nah, dalam hal ini juga Abu Bakar juga memiliki gaya atau model kepemimpinan yang karismatik, yang mana memiliki visi yang kuat dan mampu mengajak masyarakat untuk mencapainya serta memberantas pengaruh negatif pada masanya. Atau bisa juga disebut dengan gaya kepemimpinan yang situasional, yang mana bertindak berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Dan yang ketiga ada partisipatif. Hal ini bisa dilihat dari aspek pendekatan personal, adanya interaksi dengan para sahabat, ada interaksi dengan masyarakat, yaitu Abu Bakar ini terbuka untuk kritik. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam khutbah pertamanya setelah beliau dibaiat, apabila aku berbuat baik, bantulah aku, tapi apabila aku berbuat buruk, maka luruskanlah jalanku. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini mempunyai sifat yang tegas dan bijaksana, sehingga membawa Islam menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Nah, modelnya ini tidak jauh beda dengan Abu Bakar. Yang pertama ada demokratis. Hal ini bisa dilihat dari mengajak para sahabat dan masyarakat untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada transformasional, atau berfokus pada perubahan menjadi lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari ekspansi perluasan wilayah dan penguasaan wilayah-wilayah baru yang berada di luar semenanjung Arabia. Nah, selain itu Umar bin Khattab ini juga mengadakan dan memperbaiki pemerintahan yang sebelumnya tidak dikenal, serta juga menerapkan kalender Hijriah. Yang ketiga ada situasional, yakni dekat dan memperhatikan dengan sesama kondisi kehidupan umat, yang mana kebiasaannya Umar bin Khattab ini adalah keluar dari rumah di malam hari untuk mengetahui keadaannya dan merasakan penderitaan rakyat. Atau situasional ini mengutamakan hubungannya dengan para umatnya. Nah, yang keempat ada partisipatif dengan para sahabat, karena Umar bin Khattab ini memiliki jiwa yang besar dalam menerima kritikan dari rakyat yang dipimpinnya. Keikhlasan menerima kritikan ini adalah sebuah sikap yang sangat sulit untuk diwujudkan terlepas dari posisi sosialnya. Yang kelima ada delegatif. Umar ini memberikan wewenang pada sahabat untuk mengambil keputusan, seperti dalam tim formatur yang terdiri dari 6 sahabat untuk memilih penggantinya kelak. Dan yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Karakter Khalifah sebelumnya Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan ini cukup berbeda, karena Utsman bin Affan ini memiliki sifat karakteristik yang lemah lembut, tapi model kepemimpinannya tidak jauh beda dengan Khalifah sebelumnya. Yang pertama ada demokratis. Hal ini bisa dilihat dari bertindak untuk mengangkat wali-wali negeri di daerah kekuasaan Islam.
Yang kedua ada transformasional, ya ini bisa dilihat dari ekspansi wilayah, membangun bendungan, membangun jalan, membangun jembatan, masjid, termasuk perluasan Masjid Nabawi serta pengumpulan dan penulisan mushaf Al-Quran. Yang ketiga ada suportif dalam ranah menyediakan kebutuhan. Nah, Utsman bin Affan ini kan dikenal dengan sangat dermawannya. Dengan sifat dermawan yang dimiliki sebelum menjadi khalifah ini terbawa ketika ia menjadi khalifah. Yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam kepemimpinannya ini Ali bin Abi Thalib berada pada kondisi yang tidak stabil, yang mana pengangkatan Ali disetujui oleh mayoritas umat Islam, tapi sebagian pro Muawiyah yang menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Namun dalam kepemimpinannya ini Ali bin Abi Thalib terkenal berani dan tegas dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, menegakkan keadilan, menjalankan undang-undang, serta menindak segala macam kezaliman dan kejahatan. Nah, klasifikasinya itu ada model atau gaya kepemimpinan yang situasional. Hal ini bisa dilihat ketika Ali bin Abi Thalib memecat para gubernur yang pernah diangkat Utsman bin Affan, karena beliau yakin bahwa berbagai pemberontakan ini muncul akibat keteledoran para gubernur. Selain itu, tanah-tanah yang pernah dihadiahkan oleh Utsman kepada penduduk ia tarik dengan cara menyerahkannya kepada negara dan mengembalikan kewajiban pajak kepada kaum muslimin. Yang kedua ada demokratis. Hal ini bisa dilihat ketika dalam musyawarah antara Ali dan Talhah serta Zubair, yang mana terjadi karena persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah untuk mengadakan pemberontakan dengan alasan bahwa Ali tidak mau membunuh pembunuh Utsman dan menuntut bela atas kematian Utsman. Sehingga Ali berinisiatif untuk mengajak berunding dengan Talha dan Zubair agar menghindari peperangan. Namun akhirnya zong dan akhirnya terjadi perang Jamaah. Sekian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja untuk pembukaan saya mengikuti yang di awal. Perkenalkan, nama saya Putri Mistiani dengan NIM 201190440 akan mempresentasikan mengenai prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Sebelum memasuki penjelasan materi untuk prestasi Khulafaur Rasyidin, saya akan terlebih dahulu menyinggung mengenai kompetensi dasar atau KD dan juga indikator dari materi saya. Untuk KD dari materi saya, yakni prestasi dari Khulafaur Rasyidin, di sini bisa kita lihat pada KD 2.1, yakni merespon nilai-nilai yang terkandung dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin untuk masa kini dan yang akan datang. Kemudian KD selanjutnya ada pada KD 3.1, yakni memahami berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian untuk indikator, di sini ada 9 indikator. Indikator yang pertama yakni menjelaskan berbagai prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yakni mengklasifikasi prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga menjelaskan prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol. Yang keempat menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang kelima yakni mengkaitkan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan perkembangan kondisi sekarang. Kemudian yang keenam menjelaskan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang ketujuh mengidentifikasi gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedelapan mengklasifikasi gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir menjelaskan kisah ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi kekacauan saat wafat Nabi Muhammad SAW. Untuk yang akan saya jelaskan nanti indikatornya yakni indikator 1 sampai indikator 5, yakni kaitannya dengan prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan saya, yakni prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Penjelasan prestasi dari Khulafaur Rasyidin ini, seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Khulafaur Rasyidin ini ada 4 ya, yakni yang pertama ada Khalifah Abu Bakar Rasyidi, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Khalifah Abu Bakar Asyidi.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq ini memimpin umat Islam selama kurang lebih 2 tahun, meskipun waktu yang cukup singkat untuk memimpin dan menggantikan Nabi Muhammad dengan kepemimpinan agama dan pemerintahannya, tetapi Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq memiliki kebijakan dalam rangka mengembangkan Islam. Ada beberapa prestasi dari Abu Bakar Asy-Siddiq yang memberikan kontribusi terhadap umat Islam, antara lain yang pertama ada memerangi kelompok pembangkang. Abu Bakar ini terpilih menjadi khalifah secara demokratis, ya bukan berarti ketika pemilihan Khalifah Abu Bakar ini terjadi kestabilan keadaan, padahal pada saat itu justru ketika Nabi Muhammad wafat, di situ terjadi keributan-keributan untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya bagi umat Islam. Di sini meskipun terjadi cekcok atau keributan, tapi pada akhirnya terpilihlah Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalifah. Ketika Nabi Muhammad wafat, krisis kepemimpinan itu menimbulkan gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam itu mulai menentang kebijakan-kebijakan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka itu menciptakan ketidakstabilan umat Islam. Khalifah Abu Bakar tentunya menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah yang menyatakan diri untuk keluar dari Islam. Mereka itu kembali memeluk agama dan tradisi yang lama, yakni menyembah berhala. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa hanya melakukan perjanjian oleh Nabi Muhammad saja. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, dianggap perjanjian itu selesai, maka mereka kembali memeluk agama dan tradisi mereka yang lama. Nah, di sini ada beberapa pemberontakan dari diantaranya ada 3 orang. Yang pertama ada Al-Aswad Al-Ansi. Beliau ini yang memimpin pasukan suku Baduy di Yaman. Kemudian yang kedua sudah sangat terkenal sekali dan sudah tidak asing bagi kita, yakni ada Musailamah Al-Kadzab. Yang mana Musailamah Al-Kadzab ini dia mengaku dirinya sebagai nabi. Dan pada saat itulah terjadi adanya perang Yamamah, yakni perang terbesar yang melawan kaum murtad atau kaum yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga di sini ada Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi yang menganggap dirinya juga sebagai nabi. Sebenarnya ada beberapa sebab mengapa mereka itu murtad dari agama Islam. Yang pertama itu karena iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah. Jika kita lihat sejarahnya kota Madinah itu perkembangan Islam sangat pesat di sana, itu diawali oleh adanya suku Aus dan Khazraj yang sangat welcome sekali, yang sangat menerima Nabi Muhammad untuk berdakwah di sana, sehingga perkembangan kota Madinah itu berkembang sangat pesat sekali, baik dalam bidang apapun. Kemudian yang kedua ada fanatisme, rasa kerukunan, dan sifat paternalistik, yaitu tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya. Kemudian yang ketiga, sebab mereka murtad itu karena takut kedudukannya hilang, karena Islam itu tidak hanya membawa perubahan di bidang politik saja, tetapi juga sosial, budaya, dan agama. Kemudian, sebab mereka murtad, yang keempat adalah banyak suku Arab masuk Islam itu karena pertimbangan-pertimbangan politik saja. Kemudian, mereka baru memeluk Islam dan belum menghayati ajaran Islam, sehingga hanya mengetahui Islam mungkin hanya dari dasarnya saja, dan belum terlalu mendalami sehingga belum memiliki pegangan yang kuat, memudahkan bagi mereka untuk murtad. Kemudian, untuk prestasi yang kedua, yakni ada kodifikasi Al-Quran. Jadi kodifikasi Al-Quran ini sudah ada atau dimulai sejak zaman masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Jadi ketika adanya peperangan melawan para pembangkang, kaum murtad itu tadi, umat Islam itu kehilangan 70 orang lebih ya, kurang lebih 70 orang yang gugur dalam medan peperangan, yang mana tentunya di sana ada yang menghafal Al-Quran gitu. Jadi Umar bin Khattab itu merasa khawatir akan kehilangan para penghafal Al-Quran, akan kehilangan Al-Quran. Beliau itu akhirnya mengusulkan kepada Abu Bakar Asy-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Kemudian awalnya Abu Bakar Asy-Siddiq itu menolak mentah-mentah usulan dari Umar bin Khattab itu tadi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sebelumnya tidak pernah menyuruh untuk membukukan Al-Quran. Tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Umar bin Khattab, Abu Bakar Asy-Siddiq menerima usulan dari Umar bin Khattab tersebut. Kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan dari ayat-ayat Al-Quran.
Setelah pengumpulan dari ayat-ayat Al-Quran itu selesai, mushaf itu kemudian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Setelah Abu Bakar Asy-Siddiq meninggal, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, yakni putri dari Umar bin Khattab dan salah seorang istri dari Rasulullah. Kemudian untuk prestasi yang ketiga, yakni ada perluasan wilayah Islam atau ekspansi. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam sampai ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Panglima ini sebenarnya telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi sempat tertunda karena Nabi wafat. Jadi pada masa Abu Bakar ini, pasukan ini bergerak dari negeri Udoah lalu memasuki kota Abil. Khalifah Abu Bakar ini merencanakan penyebarannya sewilayah yang dikuasai terlebih dahulu oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan dua panglima ketika itu, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harith. Mereka itu mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Ketika peperangan dihentikan setelah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk apa? Khalid bin Walid diperintahkan untuk membantu pasukan muslim di sana yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar sekali jumlahnya ya. Kemudian untuk komando pasukan itu dipegang oleh Musanna bin Harithah. Kekaisaran Bizantium itu dijadikan kota Damaskus, Syria dijadikan sebagai pusat pemerintahan di wilayah Arab dan sekitarnya untuk menghadapi mereka. Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan ke beberapa daerah ketika itu. Nah, disinilah terjadi adanya pertempuran, yakni di pinggir Sungai Yarmuk, sehingga dinamakan Perang Yarmuk. Ketika perang sedang terjadi, terdengar kabar bahwa Abu Bakar meninggal. Beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Peperangan ini dimenangkan oleh umat Islam dan menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Memasuki prestasi yang kedua, yakni ada prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Umar ini berbeda dengan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ketika Abu Bakar Asy-Siddiq dipilih secara demokratis, Umar bin Khattab ini memangku jabatan khalifah itu atas wasiat dari Abu Bakar langsung. Dia mulai memangku jabatan khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab diantaranya ada 3 ya. Perluasan daerah Islam, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, dan menetapkan kalender Hijriah. Untuk perluasan daerah Islam, usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian itu dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi ini pertama terjadi di ibu kota Syria, yaitu Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Kemudian pada tahun 641 Masehi, Mosul itu dapat dikuasai ketika zaman pemerintahan Umar bin Khattab ini. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Kemudian untuk prestasi yang kedua, yakni mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, ini dilatar belakangi oleh adanya perluasan daerah yang terjadi sangat cepat, sehingga dirasa Umar bin Khattab ini sangat perlu untuk segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang pada saat itu, tepatnya di Persia. Administrasi pemerintah pada masa ini diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Yang pertama ada Mekah, yang kedua Madinah, Syria, Jazirah Arab, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya ini, Umar bin Khattab membentuk 2 ya, ada Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal itu sendiri tugasnya adalah untuk mengurus keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas untuk mencatat administrasi ketentaraan. Masing-masing tentunya sudah memiliki tugas yang cukup khusus ya. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama juga yang memperkenalkan sistem penggajian pegawai pemerintah.
Selain itu, ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Nah, besarnya santunan ini disesuaikan oleh berapa lama orang tersebut memeluk agama Islam. Sehingga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Kemudian untuk prestasi yang ketiga yakni menetapkan kalender Hijriah. Nah, sebelum adanya kalender Hijriah ini, orang-orang semuanya itu melakukan atau menggunakan kalender Masehi sebagai acuan. Tetapi Umar bin Khattab ini ingin adanya perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani. Sehingga Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriyah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan dari umat Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan Madinah. Lalu selanjutnya di sini ada prestasi dari khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki 4 prestasi. Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Dan yang terakhir, perluasan wilayah Islam. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab ini ketika usianya menginjak 70 tahun. Dan beliau itu menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun lamanya. Jadi selama itu prestasi-prestasi yang beliau uraikan, diantaranya yang pertama ada kodifikasi mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam tentunya sudah sangat luas sekali. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan dalam pembelajaran Al-Quran atau pembacaan Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu bisa saja karena perbedaan susunan surat, bisa juga karena perbedaan lafal atau dialeknya. Hal ini juga dapat dilihat dari pengalaman seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak itu menganggap cara membaca Al-Qur'annya adalah yang paling baik, sehingga perselisihan tersebut kemudian dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan langsung menyusun panitia penyusunan Al-Qur'an, yang mana panitia ini diketuai langsung oleh beliau, yakni Utsman bin Affan. Membentuk anggotanya ada Abdullah bin Zubair dan juga Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku. Buku ini disebut mushaf. Kemudian mushaf ini diperbanyak sejumlah 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, sedangkan yang 4 lainnya disebarkan di beberapa daerah seperti Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ini ke daerah-daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut. Kemudian untuk prestasi yang kedua, yakni renovasi Masjid Nabawi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan beliau hijrah. Masjid ini pada saat dibangun oleh Rasulullah tentunya masih sangat sederhana dan kecil. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah mulai memperluas masjid ini. Jadi Masjid Nabawi itu sudah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi selain diperluas, selain direnovasi, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah dan menarik lagi oleh Utsman bin Affan. Kemudian prestasi yang ketiga yakni pembentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam itu sudah mencapai Afrika, Siprus, bahkan Konstantinopel. Muawiyah saat itu yang menjabat sebagai gubernur Suriah mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Khalifah Utsman bin Affan, sehingga terbentuklah angkatan laut pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian untuk prestasi yang terakhir tidak ketinggalan tentunya ada ekspansi atau perluasan wilayah Islam.
Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menadikan dunia memeluk dan mengakui Islam tentu saja. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam itu semakin meluas. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan ini sudah meliputi Khorasan, Armenia, Afrika Utara atau Tunisia, tepatnya Rey dan Azerbaijan. Selanjutnya di sini ada khalifah yang terakhir, khalifah yang keempat, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib sepeninggal dari Khalifah Utsman bin Affan itu tentunya kondisi masih sangat kacau karena dilatar belakangi oleh Utsman bin Affan yang meninggal karena dibunuh. Ada sekelompok orang yang menuntut untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas terlebih dahulu permasalahan meninggal Utsman bin Affan. Ada juga yang meminta untuk segera adanya pemimpin baru pengganti Utsman bin Affan, sehingga tidak kondusif ya dirasa ketika itu, sehingga dari beberapa usulan-usulan tersebut akhirnya terpilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir. Khalifah Ali bin Abi Thalib tentunya melakukan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah beliau capai. Ya, tentu saja yang pertama ada mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap. Ketika masa Utsman bin Affan, pejabat-pejabat pemerintahan diangkat dari keluarganya atau dari Bani Umayyah. Meskipun hal tersebut dirasa kurang efektif, tetapi Utsman bin Affan tetap melakukan kebijakan tersebut. Sehingga pada masa Ali bin Abi Thalib dirasa perlu adanya perombakan pemerintahan, khususnya dengan mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja, sehingga pada saat itu mendapatkan respon yang berbagai macam ya. Respon terutama dari Bani Umayyah, dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan itu sendiri. Tentunya makin banyak kalangan dari Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib beserta kebijakan-kebijakannya. Kemudian untuk yang kedua, selain mengganti pejabat yang kurang cakap, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga membenahi keuangan negara Baitul Mal yang sudah didirikan atau dibangun oleh Umar bin Khattab ketika itu. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu banyak kerabatnya yang diberi fasilitas-fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Salah satunya dengan menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar dan tidak semestinya. Sehingga harta tersebut setelah disita kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan tentunya dari mantan penguasa dan kerabat Utsman bin Affan. Saking tidak sukanya, bahkan mereka itu menghasut para sahabat-sahabat yang lain untuk ikut juga menentang kebijakan dari Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakannya. Akibatnya, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib di sini terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Kemudian untuk prestasi yang ketiga yakni memajukan bidang ilmu bahasa. Ini memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Jadi pada saat itu penulisan huruf hijaiyah itu masih belum ada tanda bacanya ya, seperti kasroh, fathah, dhammah, syaddah. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Tentunya hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal sekali ketika membaca Al-Quran, kemudian ada bacaan yang salah, maka artinya pun sudah berbeda. Hal tersebut akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Ilmu nahwu merupakan ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu tentunya sangat dapat membantu orang-orang non-Arab khususnya dalam mempelajari sumber-sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi sumber utama. Kemudian untuk prestasi yang terakhir dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya sebenarnya kota Kufah ini disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Baiklah,
untuk prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin sudah saya jelaskan sedikit. Setelah mengamati prestasi dari keempat khalifah, terdapat persamaan prestasi tentunya pada penyebaran daerah Islam ya, atau ekspansi wilayah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, Islam itu mengajarkan semua sendi kehidupan, baik itu agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang kedua, kewajiban dakwah bagi pemeluknya merupakan pendorong utama bagi para sahabat untuk ikut menyebarkan Islam. Yang ketiga, Bizantium dan Persia mulai melemah, membuat Islam itu bisa berkembang untuk mengajarkan ajaran Islam itu lebih mudah. Kemudian yang keempat, di sini ada kebebasan beragama bagi masyarakat di Bizantium, membuka peluang untuk mengajarkan ajaran Islam. Yang kelima, penyebaran Islam itu dilakukan secara simpatik dengan penuh kedamaian. Kekerasan diperlukan dalam kondisi yang tidak ada pilihan. Peperangan, kekerasan itu adalah jalan terakhir ketika sudah tidak ada lagi pilihan. Kemudian, bangsa Arab lebih dekat dengan bangsa-bangsa Jazirah. Dan yang terakhir, faktor penyebabnya karena Mesir, Syria, dan Irak merupakan daerah kaya yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Romawi dan Persia, sekaligus menjadi penyokong dana dalam menyebarkan Islam. Kemudian setelah mempelajari prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin, tentunya peserta didik diharapkan dapat melakukan evaluasi untuk mengukur seberapa jauh dan seberapa paham peserta didik terhadap materi yang sudah dijelaskan. Di sini untuk bab prestasi dari Khulafaur Rasyidin, evaluasinya ada beberapa ya. Yang pertama ada aktivitasku. Aktivitasku ini dianjurkan peserta didik untuk membentuk 4 kelompok sesuai nama-nama Khulafaur Rasyidin ya. Jadi ada kelompok Abu Bakar Rashidik, ada kelompok Umar bin Khattab, ada kelompok Utsman bin Affan, dan ada kelompok Ali bin Abi Thalib. Kemudian peserta didik disuruh untuk menjelaskan prestasi yang telah dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian menjelaskan faktor keberhasilan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menjelaskan faktor keberhasilan yang di antara keempat khalifah. Kemudian setiap kelompok itu menuliskan hasil diskusinya di kertas atau karton, lalu ditempelkan di dinding. Setiap kelompok menunjuk satu orang untuk sebagai perwakilan ya, berdiri di samping hasil kerjanya untuk mempresentasikan hasil kerjanya tersebut. Dan peserta lain melakukan window shopping ke kelompok lain dan mencatat hal-hal yang penting di kertas kecil. Setelah itu dilanjut dengan analisaku. Setelah melakukan aktivitasku yang di atas ini, peserta didik harus melakukan analisa dan menggali informasi tentang pengaruh peninggalan Khulafaur Rasyidin pada masa sekarang. Jadi analisa peserta didik itu untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan bagaimana kondisi keagamaan daerah-daerah yang pernah dikuasai umat Islam pada masa sekarang. Kemudian, apa faktor utama tersebarnya Islam dengan cepat? Bagaimana cara memelihara faktor tersebut pada zaman sekarang? Kemudian di sini juga ada refleksi ya. Setelah mempelajari tentang prestasi Khulafaur Rasyidin di atas, tadi yang sudah saya jelaskan, lakukanlah refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang telah kalian pahami dan peroleh setelah mempelajari prestasi dari Khulafaur Rasyidin? Apa pengaruh dan manfaat menguasai materi ini terhadap kehidupan kalian sebagai peserta didik dan seorang muslim? Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini? Kemudian bagian terpenting juga dari adanya pembelajaran materi di sini adalah ibrah yang dapat diambil, hikmah yang dapat diambil dari materi, yakni dengan membaca biografi seseorang, maka kalian akan mengetahui kejadian yang menarik, mengesankan, menyedihkan, dan membahagiakan dari perjalanan hidup seorang tokoh. Diharapkan kalian dapat mengambil hikmah dan meneladani sikap-sikap yang dimiliki tokoh tersebut untuk kebaikan kalian. Ya, di sini juga ada mutiara hikmah, kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok di sini, carilah informasi tentang peristiwa besar Islam berdasarkan nama-nama bulan kalender Hijriyah. Tuliskan hasil di kertas besar dan tempel di kelas. Di sini menggunakan kalender Hijriyah. Di sini sudah ada rangkuman juga untuk mempermudah peserta didik ketika ingin mengevaluasi atau mengulang pembelajaran materi. Kemudian juga ada uji kompetensi.
Uji kompetensi ini untuk menjawab pertanyaan secara singkat dan jelas. Ada 5 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, apa alasan yang membuat Khalifah Abu Bakar menerima usulan pembukuan ayat-ayat Al-Quran? Jelaskan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sebutkan prestasi yang telah dicapai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jelaskan kebijakan-kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menimbulkan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Mengapa muncul konflik internal umat Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan? Yang mana jawaban atas dasar pertanyaan ini tentunya sudah ada pada penjelasan di atas mengenai prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib, khalifah-khalifah yang lain, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar diskusi. Mari kita diskusikan bersama. Saya memohon maaf jika sepanjang presentasi saya melakukan kesalahan, baik perkataan maupun apapun. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman, dan terima kasih sudah mendengarkan materi dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.